Yang berikutnya syirik tawaf, halaman 113. Ini juga bentuk kesyirikan yang Imam Asy-Syafi'i menjelaskan. Syirik tawaf. Sebelum kami paparkan pendapat ulama Syafi'iyah dalam masalah ini, kami ingin ketengahkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Imam Al-Baihaqi. Ketika sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha kabar tentang Ziyad bin Abu Sufyan yang bila mengirim hadyu hewan sembelihan ke Ka'bah, dia menahan diri dari segala hal yang haram dilakukan layaknya seorang muhrim. Aisyah berkata, apakah dia memiliki Ka'bah sendiri untuk tawaf di sana? Jadi ini sebuah kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan seseorang membawa hewan ke Ka'bah, lalu dia menahan diri dari segala hal yang haram sebagaimana orang yang muhrim. Maka apa ucapan Aisyah? Nah, ini ucapan Aisyah yang digarisbawahi. Apakah dia memiliki Ka'bah sendiri untuk tawaf di sana? Jadi nggak ada perbuatan semacam itu. Nggak ada. Aisyah mengingkari. Kita baca di bawahnya. Maksud kisah ini adalah bagi umat Islam, tawaf itu hanya boleh dilakukan di Ka'bah saja. Karena itu Aisyah mengingkari perbuatan Ziyad tersebut. Dia mengirim hadyu hewan sesembelihan ke Ka'bah, kemudian berdiam diri di situ dan mengharamkan diri dari perkara-perkara yang memang haram sebagaimana yang diharamkan oleh orang ihram. Nah, komentar Aisyah, memang ada tawaf di selain Ka'bah. Artinya di Ka'bah itu tawaf. Yang ditegaskan di Ka'bah itu tawaf. Ibadah di Ka'bah itu tawaf. Ini yang dimaksud. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata di dalam Al-Um. Nah, ini agak panjang, ada teks Arabnya, kita bacakan saja. La yujziyahu ayyatufa illa fil masjid li'anna al-masjida mawdi'ut tawafi fa in kharaja fa tafa lam yu'tadda bima tafa kharijan minal masjid qalla aw kathura walau ajastu lahu ayyatufa kharijan minal masjid ajastu lahu ayyatufa min wara'il jibali idza lam yakhruj minal haram. Jadi ini statementnya Imam Syafi'i langsung, bukan ulama Syafi'iyah, tapi ini statementnya Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, kitab yang paling populer. Harganya ya tergantung percetakannya dari mana. Ada yang 700.000 di Ampel itu, ada yang 400.000, tergantung kualitasnya. Tawaf tidak sah kecuali di dalam Masjidil Haram. Tawaf tidak sah kecuali di dalam Masjidil Haram. Sebab masjid tersebut memang tempatnya. Barang siapa keluar lalu melakukan tawaf, maka tawafnya tidak sah bila di luar masjid. Seandainya tawaf di luar masjid aku perbolehkan, kata Imam Syafi'i, maka aku akan perbolehkan pula tawaf dari balik gunung selama tidak keluar dari haram. Ini penegasan dari Imam Syafi'i yang namanya tawaf ya. Di dalam Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah itu tawaf. Gak boleh di luar Masjidil Haram. Kalau aku perbolehkan tawaf di luar Masjidil Haram, maka aku akan perbolehkan pula tawaf di balik gunung. Ini juga penegasan yang namanya tawaf itu di dalam Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Jadi sebelum kita lanjutkan, Imam Syafi'i menegaskan demikian di dalam kitab Al-Um,
Lalu kemudian orang-orang zaman sekarang yang menisbatkan diri madhabnya madhab Syafi'i, tawafnya di kuburan. Di beberapa tempat mereka tawaf di kuburan. Ibadah yang namanya tawaf itu hanya di dalam Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Kita lanjutkan. Beliau menjelaskan sebab tidak sahnya tawaf di luar Masjidil Haram dengan berkata, ini lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan, karena dilakukan bukan di tempat tawaf. Identifikasi illah atau sebab yang beliau lakukan begitu teliti dan menunjukkan pemahaman beliau yang dalam. Tempat tawaf satu-satunya di muka bumi hanyalah di Masjidil Haram. Karena Allah tidak menjadikan tempat lain untuk tawaf. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir saat menjelaskan keistimewaan Ka'bah dengan tawaf. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi yang dijadikan tawaf selain Ka'bah. Ibnu Katsir juga menegaskan demikian. Kalau dalam perkembangannya yang terbaru, orang Syiah punya tempat tawaf sendiri di Karbala. Nanti bisa jadi ada yang lainnya, membuat tawaf lagi secara tersendiri. Nanti bisa jadi ada yang lainnya. Dan terjadi seperti orang yang mengatakan bolak-balik ke kota yang dia maksud kotanya itu lebih baik daripada ke Makkah. Jadi cukup bolak-balik ke kotanya. Nggak ada tempat tawaf kecuali Ka'bah. Mengelilingi pesantrennya, ibadahnya sama dengan tawaf. Kita memandangnya sangat aneh. Iya, kita memandangnya sangat aneh karena kita di dalam beribadah ilmiah. Maksudnya menyatakan namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Maka ketika terjadi amalan-amalan kaum muslimin, tawafnya mengelilingi macam-macam, mengelilingi pesantrennya, atau mungkin kota yang diagung-agungkan namanya kota Tarim, salah satu kota di Yaman, dan yang lainnya, itu perkara-perkara kemungkaran. Al-Halimi rahimahullah berkata tentang Ka'bah, Allah mengkhususkannya dengan dua ibadah, salah satunya tawaf, sebab tidak boleh tawaf selain di sekitar Ka'bah. Hal ini dinyatakan pula oleh mayoritas ulama Syafi'iyah di dalam kitab-kitab fikih, sebagaimana yang kami nukil dalam buku Juhud Asy-Syafi'iyah. Artinya penulis kitab ini menukil secara banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang menegaskan perkara ini. Yang namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kembali menekankan bahkan saat tawaf di dalam Masjidil Haram sekalipun harus benar-benar dilakukan di tempatnya secara pasti. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengharuskan pada orang yang tawaf untuk memastikan seluruh badannya berada di luar Ka'bah di saat tawaf. Tidak tawaf di dalam Hijr Ismail dan Syadarwan, dinding alas Ka'bah. Apabila dia melalaikan hal ini, maka tawafnya menjadi tidak sah karena dia tawaf di dalam Ka'bah, padahal yang diperintahkan adalah tawaf di sekitar Ka'bah. Demikian penjelasan Imam Syafi'i. Ka'bah ini bentuk asalnya dengan pondasi yang dibikin oleh Nabi Ibrahim ini bentuknya seperti ini. Bukan kotak bujur sangkar.
tapi persegi panjang. Pada zaman Nabi SAW, Ka'bah sempat rusak dan mesti dibangun kembali, dan dengan persyaratan ketat, harta yang digunakan untuk membangunnya kembali itu benar-benar harta yang halal, nggak boleh kecampuran sedikit pun dari harta yang syubhat, dan hartanya terbatas, maka tidak bisa membangun kembali sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim. Maka hanya sampai posisi yang sekarang kita melihat, selebihnya dibikin Hijr Ismail. Selebihnya dibikin Hijr Ismail. Jadi bukan kotak bujur sangkar, tetapi seperti persegi panjang. Jadi yang sekarang kita melihatnya ada kotak bujur sangkar, kemudian ada tambahan Hijr Ismail. Itu pondasi awal yang dibikin oleh Nabi Ibrahim. Kenapa tidak dibikin seperti itu? Waktu itu kurang harta. Dan sempat terjadi pada raja-raja yang berikutnya setelah Khulafaur Rasyidin, dirobohkan, dibikin seperti pondasinya Nabi Ibrahim. Raja yang berikutnya, loh kenapa diubah? Kita kembalikan seperti pada zaman Nabi. Jadi bujur sangkar, kemudian Hijr Ismail, diroboh lagi. Kemudian datang yang berikutnya sampai, kalau saya nggak salah baca, pada zaman Imam Malik mengatakan nggak boleh mengubah-ubah lagi, cukup kita mengembalikan Ka'bah sebagaimana posisi pada zaman Nabi SAW. Nanti kalau tidak ditetapkan begini, raja-raja yang berikutnya akan mengubah-ubah terus. Dikembalikan pondasi Nabi Ibrahim, pondasi Nabi SAW, pondasi Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Maka Imam Malik menegaskan tidak boleh setelah ini ada raja yang mengubah-ubah, cukuplah yang ditinggalkan pada zaman Nabi itu yang berlaku sampai hari kiamat. Sehingga yang kita lihat sebagaimana yang sekarang kita lihat. Nah, jadi Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah. Kalau ada orang tawafnya masuk ke dalam Hijr Ismail, maka tawafnya tidak syah, kata Imam Syafi'i. Tidak sah. Karena tawaf itu harus di luar Ka'bah, termasuk di pondasi Ka'bah. Jadi ini Ka'bah ada pondasinya, di lingir-lingir tepinya berdiri di situ gitu. Kayak orang kalau mau memeluk multazam kan naik ada lingirnya itu. Ya itu namanya bukan di luarnya. Kalau kelilingnya lewat lingir-lingir itu keliling, ya tidak sah, karena berarti bukan mengitari Ka'bah, berarti di dalam Ka'bah. Ini penjelasan Imam Syafi'i. Menegaskan bahwasanya harus di sekitar Ka'bah. Kita lanjutkan. Pernyataan semakna juga dikatakan oleh banyak ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab fikih. Bahkan Imam An-Nawawi menghikayatkan kesepakatan ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Artinya Imam An-Nawawi juga menukil bahwasanya ulama-ulama Syafi'iyah sepakat yang namanya tawaf ya di sekitar Ka'bah, gak boleh di selain Ka'bah, dan di sekitar Ka'bahnya di sekitarnya, bukan di dalamnya. Jika demikian ketatnya sikap ulama Syafi'iyah dalam masalah tempat tawaf agar sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, maka bagaimana dengan seseorang yang tawaf di tempat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah sama sekali? Maksudnya bagaimana? Ulama Syafi'iyah menegaskan tawaf sedemikian ketatnya harus sekitar Ka'bah. Yang pertama, tempatnya adalah sekitar Ka'bah, dan di sekitar Ka'bah itu pula harus benar-benar di luarnya, jangan sampai masuk. Lah ini ketatnya sedemikian rupa karena syariatnya demikian. Lalu bagaimana ada orang menjadikan tempat lain sebagai tempat tawaf? Maka ini kemungkaran. Oleh karena itu, banyak ulama Syafi'iyah menganjurkan kepada jamaah yang datang dari luar Makkah agar supaya memperbanyak dan memprioritaskan tawaf daripada memperbanyak sholat. Hal ini
karena jamaah dari luar Mekah sama sekali tidak mungkin bisa melakukan tawaf selain di Masjidil Haram. Jadi sampai dihimbau demikian kepada kaum muslimin yang datang dari luar Mekah. Kalau sampai di Mekah perbanyak tawaf. Alasannya apa? Nggak ada tawaf kecuali di dalam Mekah. Sampai begitu. Jadi ini ulama-ulama Syafi'i yang menekankan begitu. Sehingga kita juga sering mendengarkan ustadz-ustadz kita. Ibadah yang paling utama di dalam kota Mekah apa? Tawaf. Ibadah yang paling utama di dalam kota Mekah adalah tawaf. Maka mumpung sampai di sana perbanyak tawaf. Di sini disebutkan karena tidak mungkin di luar Mekah bisa tawaf. Nggak ada tempat tawaf kecuali Ka'bah. Tawaf kita masuk sebagai pengganti tahiyatul masjid, tawaf. Dan bukan itu saja, pokoknya begitu pengen tawaf, tawaf. Begitu pengen tawaf, tawaf. Sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian sudah sholat jamaah fardu, zuhur asar misalnya, mau tawaf, tawaf. Jadi perbanyak tawaf. Lagi di hotel, sudah merasa tidak capek, ayo ke masjid, tawaf punya perbanyak tawaf. Sebaik-baiknya ibadah di kota Mekah adalah tawaf, bukan ulang-ulang umroh. Umroh hanya sekali dilakukan ketika masuk Mekah. Masuk ke Mekah, umroh, yaitu sekali saja, yang rangkaiannya adalah tawaf dan sa'i. Kalau sudah di kota Mekah, ya sudah, nggak ada umroh lagi. Mau keluar biar bisa umroh. Kalau tujuannya mengulangi, maka dia kalau bepergian dulu, misalnya ada keperluan di Madinah, kemudian sudah selesai urusan di Madinah, mau masuk Mekah, nah masuk Mekah, umroh lagi silahkan. Tapi kalau sudah berada di Mekah, keluar biar bisa umroh lagi, keluar bisa umroh lagi, gak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi kalau memperbanyak tawaf, iya. Dan ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan kepada orang-orang yang datang dari luar Mekah ketika masuk Mekah agar memperbanyak tawaf. Di sini yang digarisbawahi karena tawaf tidak ada kecuali di Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Atau bin Abi Rabbah rahimahullah, atau bin Abi Rabbah ini seorang tabi'in. Dia seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ummu Hani, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Zubair, Muawiyah, Abu Sa'id, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi Atha ini orang yang lahirnya pada tahun abad pertama Hijrah kurang lebihnya. Jadi masih berjumpa dengan banyak para sahabat, termasuk berjumpa dengan Ibnu Umar dan yang lain-lainnya. Ibnu Abbas dia juga berjumpa. Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, jika ditanya oleh jamaah dari luar Makkah tentang mana yang lebih utama, tawaf atau sholat, beliau menjawab, bagi kalian tawaf lebih utama, sebab kalian tidak bisa tawaf di negeri kalian, namun kalian mampu sholat di sana. Jadi meminta fatwa. Jamaah dari luar Makkah meminta fatwa kepada Atha bin Abi Rabbah, gimana nih yang paling baik, sholat tanpa tawaf? Tawaf. Kenapa? Karena tawaf hanya bisa di sini. Kalau sholat, kamu di negeri kalian bisa sholat. Tapi kalau tawaf hanya di sini, maka mumpung di Mekah perbanyak tawaf. Mumpung di Mekah perbanyak tawaf. Sekarang untuk memperbanyak tawaf itu ada ujian tersendiri. Ujiannya apa? Soalnya nggak bisa bebas waktu kita di pelataran Ka'bah. Sekarang ada aturan, nggak tahu kalau sudah berubah ya, nggak tahu, tapi kayak katanya belum. Jadi yang di pelataran Ka'bah yang lagi ihram saja.
Yang memakai baju ihram saja itu yang tawaf di pelataran Ka'bah. Kalau tidak sedang ihram di lantai 2 ya, di atas itu untuk bisa 7 putaran butuh 1 jam kurang lebihnya. Padahal kalau di bawah sebentar, di bawah sebentar. Jadi untuk memperbanyak tawaf zaman sekarang, insya Allah pahalanya lebih besar karena ujiannya lebih berat. Kalau pengen lebih cepat lagi, yang paling atas itu putarannya lebih lebih pendek, soalnya bangunannya kan paling atas lebih mendekat ke Ka'bah, lebih pendek. Kita mencoba yang di lantai 2 1 jam, yang di atas nggak nyampe 1 jam, yang paling atas. Nah, hal semakna juga diriwayatkan Al-Mawardi, Al-Baghawi, dan Al-Halimi. Al-Baihaqi rahimahullah condong kepada pendapat ini, sementara Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa pendapat inilah yang mu'tamad, diakui oleh mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau mau mengetahui pendapat yang diakui oleh mazhab Syafi'i ketika berada di Mekah, yang paling utama tawaf apa sholat? Jawabannya tawaf. Ini ditegaskan oleh Ibnu Hajar. Sampai di Mekah, amalan paling utama apa? Tawaf. Ini harus banyak disampaikan. Kalau di dalam konteks ini kenapa ditegaskan? Ya sisi akidahnya. Karena orang-orang pada tawaf di luar Ka'bah. Mereka membuat tempat-tempat sendiri untuk tawaf. Enggak ada tawaf kecuali di Ka'bah, di Masjidil Haram. Bagi kita yang sudah kuat dengan ilmu ini, maka bukan masalah akidah yang disinggung, masalahnya adalah masalah semangat ibadah untuk tawafnya. Nah, kalau orang-orang yang masih tawafnya di luar Ka'bah, yaitu sisi akidah yang harus diluruskan. Gak ada tawaf kecuali di sekitar Ka'bah. Tapi bagi kita yang sudah kuat dengan ilmu ini, di mana tawaf adalah di sekitar Ka'bah, maka ketika sampai di sana kita berupaya keras untuk memperbanyak tawaf. Gak apa-apa sesama teman saling mengingatkan. Sudah berapa kali? Kamu sudah berapa kali? Gak apa-apa. Dalam rangka watawasau bil haqqi. Kamu berapa kali? 3 kali. Wah, saya sudah 4. Ayo kamu berangkat. Tetapi tetap jaga hati, jangan sampai ria. Jadi saling bertanya untuk saling memotivasi. Nah, Al-Halimi menjelaskan, orang yang tawaf di sekitar Ka'bah membayangkan dirinya seperti seorang hamba yang sedang berlindung kepada tuannya sambil berkata, "Aku adalah milikmu dan datang kepadamu. Aku tidak akan pergi darimu." Hal itu karena orang yang tawaf begitu lekat dengan Ka'bah. Setiap kali dia pergi meninggalkan Ka'bah, dia akan kembali kepadanya saat memulai tawaf. Seolah dia berkata, kemanapun aku pergi, aku tidak akan meninggalkanmu. Karena kemanapun aku berlalu, aku akan kembali padamu. Ini Al-Halimi. Memahami tawaf itu apa? Tawaf adalah posisi seseorang yang sangat dekat dengan Ka'bah, di mana Ka'bah menjadi kiblatnya kaum muslimin seluruh dunia. Di mana orang berada ketika sholat, maka kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, sekarang keberadaannya di sisi Ka'bah. Maka ketika dia tawaf berbarengan dengan muter-muter di Ka'bah, dia menghadirkan, ya Allah, aku adalah milikmu. Aku datang kepadamu. Aku tidak akan pergi darimu. Kemudian suatu ketika pergi meninggalkan Ka'bah karena pulang ke negaranya, dan pulang lagi, kembali lagi ke Ka'bah, tawaf lagi. Aku kembali lagi, ya Allah. Jadi di tempat yang sedekat-dekatnya seorang dengan Ka'bah, di mana Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin, jadi itu yang dihadirkan. Itu yang dihadirkan. Memang tawaf nggak boleh bicara, boleh.
boleh bicara, tetapi jangan sampai kemudian memperbanyak bicara yang akhirnya mengurangi kualitas ibadah. Syekh Adis Thohir menjelaskan, kalau mau dibandingkan mana yang lebih khusyuk di dalam kita beribadah, ruku, sujud, apa muter-muter Ka'bah, ruku dan sujud lebih khusyuk daripada muter-muter, apalagi boleh ngobrol. Tetapi itulah ketentuannya, ya itulah ketentuannya, kata Syekh Adis Thohir. Jadi tawaf adalah ibadah, dia ibadah, keliling-keliling seperti itu ibadah. Memang dibandingkan dengan rukun dan sujud, rukun lebih khusyuk, sujud lebih khusyuk. Kalau tawaf boleh ngomong, tapi itulah ibadah. Nah, untuk itu ya ngomong silahkan, tetapi jangan berbanyak-banyakan sehingga mengurangi makna ibadah. Sebagaimana perjalanan dari Madinah misalnya menuju Makkah, kan diperintahkan untuk memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya baca terus. Capek ya berhenti, ngantuk ya tidur, boleh, tapi kalau sudah talbiyah lagi, jangan dari awal Madinah sampai Makkah ngobrol terus, canda terus, apalagi dari awal sudah siap dengan HP game gitu ya. Sampai Makkah ini kan mengurangi makna ibadah. Yang lebih miris lagi, berhasil masuk pelataran Ka'bah, di depan Ka'bah main game. Nah ini Allah. Nah, jadi ini Al-Halimi lebih menghayati apa itu tawaf. Dan kalau kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, artinya apa? Labbaik Allahumma labbaik, artinya aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Jadi dia itu menyatakan aku datang memenuhi panggilanmu. Ini panggilan. Masa dipanggil dan diberi kesempatan kemudian tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sekarang begini, di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan Nabi itu kalau berangkat dari Madinah menuju Mekah, sampai diriwayatkan Nabi membawa berapa kendaraan. Kalau umumnya pembesar, ini di dalam syarahnya, umumnya pembesar, orang-orang yang besar, berkendaraan kemana-mana dengan 2 kendaraan, onta yang ditunggangin dan keledai yang membawa perbekalannya. Onta yang ditunggangin dan keledai yang dibawa perbekalannya, untuk perbekalannya. Nabi tidak demikian. Nabi ketika berangkat untuk haji dengan 1 onta, perbekalannya ya di onta tersebut. Apa yang diperlukannya di onta, 1 onta saja, 1 kendaraan saja. Di situ apa yang mau disampaikan? Berangkat ke Mekah, upayakan dengan ketundukan diri, dengan kerendahan diri, buang perkara-perkara yang zahirnya menunjukkan kesombongan. Itu di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kita yang hadis ini dibuat di dalam Riyadhus Shalihin dan syarahnya demikian. Makanya kalau kemudian ke Mekah berkesempatan umroh, ya benar-benar kuatkan niat. Di sana akan memperbanyak ibadah, khususnya tawaf. Secara umum, mumpung dapati tempat yang paling utama, tempat yang mustajab untuk berdoa, itu secara umum. Tetapi secara khusus di Mekah ya tawaf. Belum bukan shopping, ya shopping boleh. Tapi kalau tawafnya hanya 2 kali, shoppingnya 100 kali, ya sayang pergi ke Mekahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita habiskan sekalian bab ini, sedikit lagi atau panjang ini? Panjang ya. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah menilai
tawaf seperti sholat disebabkan nilai-nilai tersebut, sehingga pada saat tawaf hendaknya seseorang beradab seperti adab sholat sambil merenungi keagungan Allah, zat pemilik Ka'bah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Jama'ah. Tadi kita singgung Syekh Anis Thohir, seorang syekh yang aslinya Indonesia, keluarganya dari Semarang, tapi beliau gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Syekh Anis Thohir al-Indonesi. Tawaf itu ibadah. Ya kalau mau dibandingkan ruku dan sujud ya lebih khusyuk ruku dan sujud, tapi tawaf itu ibadah. Meskipun boleh ngomong itu ibadah, maka di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Jama'ah ketika tawaf, hadirkanlah adab-adab sebagaimana orang sholat. Banyak merenung tentang keagungan Allah. Banyak merenung tentang keagungan Allah. Kita lanjut. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menukil bahwa penduduk Madinah melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan sebanyak 39 rakaat, sedangkan penduduk Makkah sebanyak 23 rakaat. Al-Mawardi dan Al-Halimi menjelaskan bahwa sebab penambahan jumlah rakaat penduduk Madinah dibanding penduduk Makkah, karena penduduk Makkah setiap usai melaksanakan sholat 4 rakaat mereka tawaf di Ka'bah, kecuali pada jeda istirahat yang kelima, karena setelah itu mereka witir. Dengan demikian penduduk Makkah punya 4 istirahat dan 4 tawaf. Namun karena penduduk Madinah tidak mungkin menyamai penduduk Makkah di dalam tawaf, mereka mengganti 4 tawaf yang terluput itu dengan 4 sholat tarawih tambahan sebagai ganti tawaf penduduk Makkah yang tidak dapat mereka lakukan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau penduduk Madinah mereka itu melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan 39 rakaat. Kalau penduduk Mekah 23 rakaat. Ini Imam Syafi'i menginformasikan demikian. Kalau penduduk Madinah mereka sholat tarawih 39 rakaat. Kalau penduduk Mekah mereka tarawih 23 rakaat. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dan Al-Halimi. Soalnya begini, penduduk Mekah yang mereka sholat tarawihnya di hadapan Ka'bah, setelah 4 rakaat kan istirahat, tawaf. Nanti sholat tarawih lagi 4 rakaat, istirahatnya digunakan tawaf. Nanti sholat 4 rakaat lagi, istirahatnya tawaf. Jadi 4 kali istirahat, setelah 4 rakaat mereka tawaf. Jadi sholat tarawihnya dapat, tawafnya dapat 4 kali. Nah, penduduk Madinah nggak bisa begitu, karena mereka tidak sholat depan Ka'bah. Yang orang Mekah ketika istirahat setelah 4 rakaat tawaf, penduduk Madinah tawaf di mana? Ya mereka gunakan untuk sholat lagi. Yang orang Mekah ketika istirahat mereka tawaf, Madinah gunakan untuk sholat lagi, biar gak ketinggalan dari penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah menggunakan untuk tawaf, penduduk Madinah gunakan untuk sholat lagi, sehingga akhirnya selisih rakaat. Penduduk Madinah kalau sholat mencapai 39 rakaat, penduduk Mekah 23 rakaat. Jadi ini penjelasan oleh Imam Al-Mawardi dan Al-Halimi ketika Imam Syafi'i menginformasikan demikian. Penduduk Madinah sholat tarawihnya berapa rakaat? 39. Kalau penduduk Makkah sholat tarawihnya 23. Nah, kita lanjut. Maksud mereka karena penduduk Madinah tidak mempunyai tempat untuk tawaf, maka ganti tawaf tersebut dengan menambah rakaat. Oleh sebab itu, jika di Madinah saja tidak disyariatkan tawaf, padahal Madinah tempat
terbaik setelah Mekah, apalagi tempat yang lain. Jadi ini yang mau digarisbawahi. Di Madinah saja tidak boleh digunakan untuk tawaf, karena namanya tawaf itu di Mekah. Padahal Madinah tempat kedua keutamaannya setelah Mekah, itu saja nggak boleh, apalagi di tempat yang lain. Makanya orang Madinah biar tidak ketinggalan dari orang Mekah yang setelah 4 rakaat tawaf, mereka tidak bisa tawaf, digantinya sholat taraweh sehingga sampai 39 rakaat, menegaskan tawaf itu hanya di sekitar Ka'bah, tidak ada tawaf di tempat yang lain-lain. Nah, yang berikutnya, para ulama Syafi'iyah juga menyatakan haramnya tawaf di kubur Nabi secara khusus. Padahal larangan tawaf di luar Masjidil Haram secara umum sudah cukup menunjukkan larangan tawaf di kubur secara khusus. Namun karena masalah ini perlu penegasan, maka memaksa mereka membahasnya secara khusus disebabkan asingnya agama dan merebaknya kebodohan. Jadi begini, ulama Syafi'iyah menegaskan nggak boleh tawaf mengelilingi kuburan Nabi. Sebenarnya itu nggak usah dibahas. Maksudnya begitu, nggak boleh tawaf mengelilingi kuburan Nabi. Sebenarnya nggak usah dibahas. Ketika sudah jelas yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah, maka selain Ka'bah tidak boleh. Cuma karena kebodohan sebegitu merebaknya, sehingga mereka tawaf itu tidak di Ka'bah saja, tetapi juga mengelilingi kuburan Nabi. Juga ada tempat-tempat tertentu di dalam Masjidil Haram yang mereka juga kelilingi. Maka ulama Syafi'iyah menegaskan haram tawaf mengelilingi kuburan Nabi. Kita lanjut. Oleh karena itu, ketika Al-Halimi menegaskan mengusap kubur Nabi itu dilarang, tidak seperti Ka'bah, beliau menjelaskan bahwa larangan tersebut tidak diingkari seperti diingkarinya tawaf di kuburan. Boleh tawaf di Ka'bah, akan tetapi tidak boleh tawaf di kuburan. Jadi ketika melihat kaum muslimin ngusap-ngusap kuburannya Nabi, ya, ngusap-ngusap kuburannya Nabi, itu dilarang. Kemudian memberikan pendekatan agar paham yang diusap itu Ka'bah. Yang diusap itu Ka'bah. Hajar Aswad diusap, dicium. Diusap, dicium. Kuburan bukan Ka'bah, gitu pendekatannya. Kuburan bukan Ka'bah, maka kuburan tidak diusap, kuburan tidak dicium. Ini penjelasan Al-Halimi ulama Syafi'i. Nah, kemudian orang-orang zaman sekarang usap-usap kuburan, mencium minisan kuburan dan seterusnya. Ucapan Al-Halimi di atas halaman 118. Ucapan Al-Halimi di atas dikomentari oleh An-Nawawi bahwa itulah yang benar dan sesuai dengan pendapat dan kesepakatan para ulama. Jangan tertipu penyimpangan kebanyakan orang awam, sebab yang dicontoh dan diamalkan hanya hadis-hadis sahih dan pendapat para ulama. Tidak usah menghiraukan perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang awam dan orang bodoh. Ini Imam An-Nawawi sampai menegaskan begitu. Yang diamalkan hadis sahih dan penjelasan para ulama, gak usah terbuai dengan orang awam yang macam-macam. Imam An-Nawawi menegaskan begitu. Imam An-Nawawi menegaskan begitu. Ibnu Shalah berkata, tidak boleh tawaf di kuburan. Beliau mengatakannya dalam kitab Al-Mansak saat menjelaskan perbuatan bid'ah dan keliru yang terjadi di Masjid Nabawi. Jadi memang dijumpai zaman-zaman ketika itu. Makanya Imam Syafi'i banyak membahas ini. Ulama Syafi'i banyak membahas masalah ini karena mereka tawaf bukan di Ka'bah saja. Banyak tempat-tempat yang ditawafi, Makanya perlu penegasan tawaf itu di Ka'bah saja. Sekali lagi mungkin kita heran, kok semacam itu dibahas? Ya alhamdulillah kita kuat dengan ilmu tawaf itu di Ka'bah. Tapi manusia kaum muslimin zaman ketika itu enggak.
Jadi dikiranya tawaf itu ya di tempat-tempat apapun yang perlu ditawafi. Makanya Imam Syafi'i menjelaskan sedemikian kuat tadi ya di dalam kita sudah bacakan, dan ulama-ulama Syafi'iyah juga menjelaskan sedemikian kuatnya. Kita lanjutkan. Al-Is bin Jamaah menceritakan adanya kesepakatan haramnya tawaf di kuburan dan selainnya. Beliau berkata, tidak boleh tawaf di kuburan Nabi SAW maupun bangunan selain Ka'bah yang mulia berdasarkan kesepakatan. Tawaf di Ka'bah saja, nggak boleh di kuburan Nabi, nggak boleh di bangunan-bangunan apapun, nggak boleh. Kan kalau kita lihat pemandangan yang ada para jamaah, mereka tanya-tanya di mana tempat lahir Nabi. Itu kemudian sengaja dikunjungi dan mereka melakukan ritual tertentu. Sama askarnya jadi usir lah. Jadi orang itu cenderung mengkultuskan, mengagungkan perkara-perkara yang ada nilai historinya, cenderung begitu. Sehingga akhirnya kemudian mereka membuat ibadah sendiri dalam bentuk tawaf dan yang lainnya. Kita mau nukilkan sebuah hadis di dalam Bukhari Muslim tentang seorang tabi'in yang melihat rombongan manusia sengaja menuju sebuah pohon. Ini zaman tabi'in. Sengaja menuju sebuah pohon yang dipopulerkan sebagai Syajaratul Ridwan, sebuah pohon yang dulu para sahabat Nabi berjumlah 1.400 berbaiat di bawah pohon itu, yang dikenal yang kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kan baiat karena diberitakan Utsman dibunuh. Mereka datang dari Mekah, mereka datang dari Madinah tujuannya untuk umroh. Orang kafir Quraisy tidak mau, nggak boleh umroh. Akhirnya terhenti di Hudaybiyah, dan dipandang yang bisa melakukan nego adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diutus bertemu dengan orang-orang pembesar kafir Quraisy. Kok nggak datang-datang Utsman bin Affan? Kemudian ada berita dibunuh, maka Nabi membaiat para sahabat untuk tidak pergi sampai titik darah penghabisan, membalas dendam atas kematian Utsman. Ini namanya Bai'atur Ridwan. Bai'ah ini di bawah sebuah pohon. Nah, orang-orang pada ke situ. Ada orang yang kaget, loh, mengagungkan sebuah pohon. Dia langsung lari menuju seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyab. Aku menjumpai rombongan manusia di sana. Mereka duduk mengelilingi Syajaratul Ridwan. Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, bapakku loh. Namanya siapa? Namanya Izan bin Sa'id. Bapakku loh, termasuk satu orang dari 1.400 sahabat itu. Beliau pernah mengatakan, kami para sahabat gak pernah tahu di mana pohon itu. Kok bisa orang zaman sekarang mengetahui mana pohonnya? Artinya teladan sahabat itu tidak ada istilah sesuatu yang terkait dengan sejarah kemudian diagungkan. Nggak ada. Makanya Sa'id bin Al-Musayyib itu heran, kok bisa? Oh, bapakku sendiri pelaku baiat di bawah pohon tersebut. Beliau mengatakan, nggak ada kami para sahabat yang kemudian disibukkan mana pohon itu, mana itu. Kami pun nggak tahu di mana pohonnya. Orang-orang zaman sekarang malah mencari-cari. Nah, jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, ini Saudi ini gimana? Banyak situs-situs dibuang, banyak perkara yang sifat bernilai sejarah dihilangkan. Dasar nggak bisa menghormati ulama. Justru perbuatan ini sesuai dengan amaran sahabat. Jadi nggak ada tempat-tempat yang bernilai sejarah sudah dikultuskan, nggak ada. Malah bisa terjadi berpotensi kesyirikan. Makanya kan ini
sesuatu yang laris manis untuk dijadikan bisnis oleh orang-orang yang mau minterin, bikin ini kuburan keramat, nah gitu ya. Nanti pada datang ziarah dipasang kotak-kotak infak gitu, meminta apa saja kepada wali silahkan. Kemudian wajah-wajah mereka, wajah-wajah tampak keturunan Arab, mengaku saja Habib keturunan Nabi gitu ya, dan seterusnya. Jadi bisnis, ya. Jadi bisnis. Ini orang-orang bodoh. Padahal sejak zaman Imam Syafi'i semacam ini sudah diantisipasi. Nah sekarang terjadi tawaf di kuburan dan yang lain-lainnya. Sebenarnya masih 2 halaman lagi, tetapi kelihatannya kopinya sudah menunggu. Ya, 2 halaman lagi sebenarnya. Ya, bisa dibaca sendiri ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas. Oh, ada yang mau ditanyakan? Oke. Terkait pentingnya masjid tadi, selama ini kita makan kan ada yang munafik halal, ada yang hanya selalu percaya saja. Nah, terkait pembelian yang di pasar itu, apakah kita cukup yakin aja ini di umat muslim mungkin pasti sudah membaca Bismillah, atau harus bagaimana supaya kita terbebas dari makanan haram itu? Iya, memang harus hati-hati. Jangan sampai tubuh kita kemasukan yang haram. Apalagi sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah, itu perkara kesyirikan. Nah sekarang gimana untuk bisa benar-benar mendapatkan sembelihan yang halal? Al-aslu fil muslim as-salamah. Hukum asal seorang muslim adalah selamat. Kalau kita masuk pasar muslim, itu orang muslim, kita tidak dituntut untuk bertanya gimana sembelihannya, Bismillah apa Bismi Muhammad, gitu ya. Nah, tidak dituntut untuk bertanya begitu. Ini benar-benar disembelih atau bangkai, kita tidak dituntut. Karena al-aslu fil muslim as-salamah. Jadi ini sesuatu yang meringankan bagi kita. Kalau ternyata sembelihnya adalah untuk sesajen, atau ternyata bangkai bukan yang hidup disembelih tapi bangkai yang mati yang dijual, kita tidak salah. Kita tidak salah. Hingga kita mengetahui bahwasanya itu sesajen, hingga kita mengetahui bahwasanya itu bangkai, baru kita tidak boleh. Tapi kalau kita tidak mengetahui, kembali kepada hukum asal, al-aslu fil muslim as-salamah. Untuk di Indonesia kan sangat gampang pasar-pasar muslim. Nah kalau di negara yang non muslim, nah ini harus mencari, karena pasar bukan muslim, kemudian restoran-restoran bukan muslim. Jadi harus bertanya. Kalau di negeri muslim atau di tempat-tempat yang muslim, al-aslu fil muslim as-salamah. Gitu. Ada lagi? Kalau kamu saya terutama itu menyembelihnya benar, hewannya jualan, tapi yang punya rumah niatnya itu untuk 1000 mbah saya. Yang enggak niat itu, bagi yang punya rumah. Ini gimana? 1000 hari benda baik. Nggak paham. Gimana sih? 1000 orang yang meninggal itu, 1000 hari. Ah, 1000 hari 7 hari gitu. Oh, 3 hari 7 hari 1000 hari gitu, 100 hari. Kalau yang dimaksud dia menyembelih Bismillah, berarti menyembelihnya karena Allah. Kemudian dijadikan hidangan untuk suatu ritual, ya tidak menjadi haram. Karena menyembelihnya benar. Yang ibadah apanya? Menyembelihnya. Yang ibadah nyembelihnya Bismillah. Berarti beribadah berupa menyembelih, benar ibadahnya. Kemudian dijadikan hidangan. Ya berarti ini hidangan halal. Tapi kan pada acara yang tidak syariat, tidak menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram. Dia tetap halal. Yang haram acaranya. Sama seperti ini. Ada konser ya maksiat gitu ya.
banyak orang di sana. Terus kalau banyak orang enak kita jualan di situ, bakso dan yang lainnya. Haram apa enggak? Ya, baksonya tetap halal, tidak menjadi haram dengan acara gitu. Atau misalnya begini, eh apa namanya, eh ya ritual-ritual kan banyak gitu ya, banyak orang. Pokoknya memanfaatkan banyak orang, kita mau jualan di sana ngomong banyak orang. Loh, tapi kan itu acara yang nggak syar'i. Acara yang tidak syar'i tidak menjadikan sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Ya, gitu. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.